Halo Leo, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Baik Leo, ini adalah pembacaan asmaranya kamu dengan si dia untuk di rentang tanggal 1 hingga tanggal 7 bulan Mei 2026. Nah, sebelum Mari memulai, Mari ingetin kamu dulu bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif, sudah pasti hanya resonate bagi sebagian kaum Leo saja. Dan tidak tertutup kemungkinan bacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik. Dan yang lebih penting, diharapkan kebijaksanaannya kamu ketika mendengarkan apa yang coba Mari sampaikan di sini ya. Oke, baik, langsung. Ini dia. Nah, ada energi dari berikutnya. Ada di sini. Kemudian ada di sini. Berikut ada di sini. Dan kemudian ada di sini. Ya. Oke, kemudian ada di situ. Ada di situ. Ada ini. Dan kemudian ada di sini. Oke ya. Nah, jadi gini kalau Mari nampak. Memang kalian sepertinya sedang mengusahakan, kamu ya, kamu sedang mengusahakan bagaimana caranya kamu bisa damai kembali, sejahtera kembali jiwa dan raganya kamu, gitu loh. Sebab begitu menyangkut perihal tentang si dia, kayaknya ada aja masalah yang kamu lihat ya, gitu loh. Nah, jadi tentang hubungan sama si dia ini bukan menjadi sebuah hal yang menyenangkan bagi kamu ya. Enggak, itu loh. Apakah kamu sedang takut kamu dapat masalah besar kalau kamu memilih dengan si seseorang ini? Entah itu tuh masalahnya karena karakternya dia kah, gitu ya, atau karena kondisi keadaannya dia kah, gitu ya. Nah, atau kemudian dari pihaknya kamu pribadi, gitu lah. Misalnya hubungan kalian ini tuh tidak dapat restu, ya. Hubungannya kalian ini tuh salah di mata hukum agama kah, sosial kah, gitu ya. Ataukah kemudian memang ya lagi-lagi ini keluarga lawannya kamu gitu kan. Misalnya ya orang tuamu tidak seneng sama si dianya. Entah karena beda agama, beda status sosial gitu ya. Atau kemudian ini masalahnya karena pekerjaan gitu ya. Misalnya kamu atasannya dia bawahannya kamu, kok rasa-rasanya nggak pantas ya. Kayak malu gitu ya. Kalau ketahuan sama orang bahwa kamu sedang pacaran sama bawahannya kamu misalnya. Ya, atau dia atasannya kamu bawahan, kok kayaknya nggak pantas ya. Yang model-modelnya gitu. Jadi kayaknya walaupun katakan seperti misalnya dia bagus sama kamu, dia ideal di matanya kamu. Tapi ya itu ada banyak tetek bengek yang akhirnya kamu bisa melihat bahwa hubungan ini tuh kok kayaknya tidak baik untuk dijalani gitu. Ya. Nah, tapi diam-diam dalam hatinya kamu kayak kamu itu tuh masih ngarep ini sama si dia kan. Kayak kamu masih kayak ingin dengan si dianya ini. Itu loh. Ya. Kayaknya kalau dari masalah dari dia ndak ada kayaknya ya kalau Mari lihat. Jadi nampaknya memang kayak nggak bisa aja udah gitu hubungan ini nggak bisa aja. Entah misalnya juga salah satu di antara kalian sudah punya pasangan, gitu loh. Ya kan? Nah, jadi jatuhnya ini perbuatan haram gitu kan, dosa gitu. Oh, nanti itu kalau misalnya ketahuan sama pasangan, wah ini bisa bakalan rame gitu ya. Nah, kamunya sendiri yang kelimpungan nanti, kamunya sendiri kesusahan nanti gitu. Ya pokoknya ada sesuatu yang kayaknya susah untuk kalian lampaui, untuk kalian kalahkan itu masalah itu agar kalian berdua bisa bersama. Susah sekali gitu loh. Susahnya itu tuh susah nggak main-main, beneran susah. Bukan hanya kayak asumsi-asumsi kosong ya gitu ya, bukan gitu loh. Nah, jadi kayaknya untuk sementara waktu ini tuh kalian menyerah
dalam upaya menjalani hubungan ini, dalam upaya mempertahankan hubungan ini, kalian mengambil langkah mundur gitu. Jadi bukan karena tidak ada cinta lagi, tidak ada keinginan bersama lagi, tapi itu perintilan-perintilan yang macem-macem lah itu yang ngebatasin kamunya bersama dengan si dia gitu loh ya. Jadi yang kayak udahlah, cinta-cinta dalam hati sajalah di sini ya. Nggak ada upaya untuk terkoneksi gitu loh. Hampir-hampir tidak ada upaya di sana. Tapi kalau ada di sini koneksinya kalian berdua, berkesan banget itu ya. Karena kayaknya hubungan ini tuh dalam ini sebenarnya. Kamu cinta dia, dia juga sayang sama kamu. Itu. Tapi ternyata cinta dan sayang itu masih gentar ya, posisinya masih gentar untuk kalian perjuangkan. Gitu. Cinta dan sayang ini ternyata dia beresiko tinggi, dan yang ianya kalian berdua merasa tidak sanggup untuk ngejabanin resiko tinggi itu tadi. Jadi kok kayaknya lebih aman ya posisi saat sekarang masing-masing dulu gitu. Ya, menurut hematnya kalian sendiri-sendiri itu tuh kayaknya lebih baik gitu lah daripada usaha untuk mempertahankan gitu ya. Jadi ya tentu ya, namanya kalau orang masih cinta, masih sayang gitu kan, masih punya harapan untuk bersama. Nah itu tadi, kalau ada interaksi, dan memang mungkin saja akan ada interaksi gitu ya. Tapi interaksinya itu walaupun dia tidak sering, tapi kok kayaknya berkesan sekali. Itu loh, berkesan sekali. Gitu ya. Jadi antara kayak bisa itu tuh dibikin dia kamuflase. Oh ya, ini tuh hanya relasi antara rekan kerja, partner bisnis. Oh ini pantas-pantasannya sebagai manusia ya, saling bertegur sapa dengan baik misalnya. Nah kalian akan seperti itu nanti. Itu loh. Jadi bukan dalam rangka untuk memperjuangkan cinta, memperjuangkan hubungan ini, bukan. Tapi dibikin dia berkedok seperti hanya sedang silaturahmi gitu ya. Hanya untuk menjalin koneksi yang tetap baik ya, sebagai rekan kerja, partner bisnis tadi gitu loh. Nah di sana. Cuman kok kayaknya mau melepaskan diri kayaknya berat gitu ya. Mari nampak. Berat gitu dia rasa. Bukan hanya bagi kamu tapi juga bagi dia. Itu loh. Situ ya. Berat. Karena masih banyak lagi di situ tuh, dan masih sering datang rasa itu loh. Gitu. Rasa mencinta itu datang. Terutama dari si seseorang ini. Sana ya. Tapi kalau untuk memaksakan kamu harus mau sama dia, dia harus memaksakan diri dengan kamu, ya dianggap untuk sementara waktu ini seperti ide yang konyol gitu ya. Nah, dan memang ini kayaknya ada cerita tentang koneksi karmik ini, twin flame ini kalian berdua ini. Gitu loh. Jadi kayak seolah-olah jadinya bertemu di momen yang tidak tepat. Nah gitu. Memang susah untuk bersatu. Gitu ya. Tapi sulit juga untuk saling melepaskan. Nah kalau untuk perkara twin flame ini, dia nanti yang paling banyak itu merasakan pahitnya dari cerita twin flame. Dia sana ya. Ya itu tadi, memang pertimbangannya kamu di sini yang lebih besar. Soalnya kan kayak kamu takut kehilangan apa yang kamu miliki. Kalau kamu memilih bersama dengan dia, kehilangan nama baik misalnya. Atau kayak sorry nih, kalau kamu sudah punya rumah tangga,
Ya kamu juga takut hancur rumah tangganya kamu. Gitu ya. Nah, bagi kamu yang religius, ngeri kamu sama dosa. Gitu. Bagi kamu yang spiritualis, kamu takut ada karma nanti kalau kamu memilih dengan dia. Gitu ya. Jadi kayaknya kalau mau bersama dengan dia ada yang harus dilepaskan oleh dirimu dan kamu ya belum rela mau melepaskan itu, gitu loh. Nah, jadi kayak dia berharga tapi dia tidak cukup berharga untuk kamu usahakan. Gitu ya modelnya. Gitulah energinya kamu sampai tanggal 7 bulan Mei ini. Dia berharga tapi tidak cukup berharga membuat kamu nekat dengan si dia. Itu loh. Nah, jadi ya untuk sementara waktu ini tuh kalian hanya beneran kayak saling menjaga saja. Kayak ibaratnya kalian tuh kesempatan itu tuh diharapkan. Gitu ya. Jadi sehingga dijaga saja dengan baik koneksi ini. Sampai kesempatan benar-benar bisa mudah untuk bersatu. Itu tuh terjadi. Jadi kayak rumah gitu ya. Kalian saling membuka pintu rumah masing-masing. Jadi bila-bila masa kamu datang, kamu tidak kesusahan untuk masuk. Gitu loh. Nah, dia juga seperti itu. Kamu buka pintu rumahnya kamu. Jadi di saat yang terbaik dia datang, dia bisa masuk. Tidak lagi berkesusahan jalan masuknya dia. Nah, kayak gitu ya. Jadi yang seperti ya rumit-rumit gimana gitu ya hubungan kalian. Ini tuh kalau yang masih pacaran ya. Masih pacaran. Atau yang PDKT. Nah, namun akan berbeda sedikit bacaannya kalau dalam rumah tangga. Kalau dalam rumah tangga, bagus banget ini model rumah tangganya kalian. Apalagi dengan karakter dari dirimu ya. Bagaimana kamu dalam relationship kalian. Ini kan kamu mempertahankan sekali ya rumah tangga ini. Gitu kan. Kamu pertahankan, habis-habisan ini kamu pertahankan. Gitu loh. Nah, tapi apa yang kamu lakukan memang dalam hubungan dengan dia. Itu tuh sangat dia hargai. Sangat dihargai. Dan itu yang bikin dia makin cinta itu sama kamu. Makin sayang itu sama kamu. Gitu loh. Ya, jadi ini bacaan akan apes kalau di dalam relationship yang masih pacaran atau PDKT. Namun ini akan indah. Bacaannya kalau sudah dalam pernikahan. Gitu loh. Makin kesini makin sayang dianya sama kamu. Makin sayang. Gitu ya. Dan nanti kamu akan lihat itu bagaimana ekspresi rasa sayangnya dia sama kamu. Itu loh. Ya. Nah, enggak pun sesuatu itu kamu minta, tapi dia kasih. Gitu loh. Belum kamu ngomong, dia udah tahu. Gitu. Ya. Jadi kayak sepertinya tepat aja geraknya dia ke kamunya. Gitu. Ya. Kayak seperti dia bisa ngebaca maunya kamu itu tuh seperti apa. Gitu. Dan ya tentu kayak hatinya kamu yang misalnya ya namanya manusia kan. Ada juga itu kita sebel-sebelnya sama pasangan kan. Itu tuh jadinya luluh. Itulah. Nggak mau sebel lagi. Karena nampak dianya itu tuh tulus gitu ya. Nampak dia ingin tuh ngebagain kamu gitu loh. Nah di sana. Jadi luluh hatinya kamu. Nggak mau kamu mengeraskan hati. Nggak bisa mengeraskan hati. Karena lagi-lagi kamu tuh cinta sama dia. Itu loh. Nah jadi nanti kamu bisa tuh sangat bersyukur ya. Bukan hanya dia. Bukan hanya kamu. Tapi dia juga gitu. Nanti kalian akan sangat bersyukur itu tuh. Bisa berumah tangga. Gitu. Ya. Jadi kayak ketahuan bahwa pilihan yang diambil untuk berumah tangga ini tuh bukanlah pilihan yang salah. Gitu loh. Jadi kayak masih banyak alasan untuk membuat hubungan ini tuh tetap dipertahankan, tetap untuk dijalani. Gitu loh. Di sela-sela dari jengkel, kesel, bencinya kamu sama dia, marahnya kamu sama dia. Tapi akan ketemu lagi tuh untuk kemudian melanjutkan relationship ini dan menurunkan
ya, menurunkan rasa marahnya kamu, keselnya kamu, bencinya kamu, sebelnya kamu dan sebagainya yang negatif-negatif gitu loh. Dia melarutkan energi negatif tentang dia di dalam dirinya kamu gitu. Jadi kamu nggak yang repot-repot, udahlah aku maafin aja lah dia, udahlah aku bersikap lembut aja lah sama dia. Enggak, kamu nggak perlu untuk berakting kira-kiranya gitu ya. Karena nanti dari triggerannya dia, hal yang bikin kamu tadinya marah, kesel, itu tuh larut sendiri, hilang sendiri gitu loh dengan usahanya dia. Lagi gimana, kamunya misalnya sebel, tiba-tibanya dia bawa makanan kesukaannya kamu pulang ke rumah gitu ya. Oh kan gembira hatimu, riang kamu kan. Gitu. Kamu lagi keki lihat dia, tiba-tibanya dia bilang aku sayang kamu gitu kan. Luntur rasa kekinya gitu ya. Dia servis kamu dengan baik gitu loh. Jadi nggak bisa marah-marah, maupun kamu acting marah-marah sama dia nggak bisa. Bawaannya tuh mau senyum gitu ya jadinya. Bawaannya tuh mau ketawa, bawaannya tuh mau manja-manja sama dia jatuhnya gitu ya, atau ngemanjain dia gitu. Nah jadi kamu tuh kayak nggak sampai hati juga, nggak bisa dan nggak sampai hati juga ya. Dia udah baik-baik sama kamu, tapi kamu ngebentakin dia misalnya, atau kamu ngecuekin dia lah, nggak usah lah bentak, ngecuekin dia gitu ya. Wah nggak bisa lah gitu ya. Jadi kayak nggak tertolak oleh kamu sikap dari manisnya si pasangan kamu ini gitu loh ya. Kalau dari suamimu ini ataupun istrinya kamu ini gitu ya, kalau kalian udah suami istri, mari nampak dia itu tuh kayak lembut gitu sama kamu. Kalau agak-agak keras, mari nggak bilang kamunya bandel gitu ya, enggak, tapi agak keras, agak bandel. Belakangan hari ini tuh nampaknya itu di kamu ya. Tapi dia sepertinya kayak mampu memahami kamu. Oh ini lagi mode keras nih, lagi mode bandel nih gitu. Dan dia nggak mau ngeimbangin kamu. Paling dia oke, kerasnya kamu aku lembutin gitu. Dianya ya mau nge-counterbalancing kamu. Di situ lah ya. Nah, jadi dia mau ngambil hatinya kamu gitu lah. Dia mau curi perhatiannya kamu supaya kamunya itu tuh berhasil dia buat untuk gembira lagi, seneng lagi gitu ya, nggak marah-marah lagi. Nah, kira-kiranya di sana ya. Jadi ya pilihannya kamu bersama dengan dia, ya ini pilihan yang bagus ya. Karena kamu bersama dengan orang yang tulus gitu. Ini tuh bukan hanya dalam urusan asmara pernikahan ya, tapi juga yang sedang berpacaran atau sempat berpacaran ataupun PDKT gitu. Kalau hatinya dia ke kamu kayaknya nggak bisa dinilai jelek ya. Dia sayang betul, dia memang cinta sekali sama kamu gitu loh. Nah tapi ya tadi, kalau dalam urusan pacaran memang kebetulan ada problem yang cukup mengganggu terjadi dalam relationship-nya kalian gitu ya. Oke, baik, dalam pembacaan kita kali ini hadir energi dari Gemini, Virgo, Aquarius, Taurus, Capricorn ada di situ. Berikut hadir energi dari Pisces, Sagittarius, ada Scorpio dan Leo menutup pembacaan kita kali ini. Itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu untuk kamu pahami dan sampai berjumpa di video reading Mari yang berikutnya.